Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Penguji UKIN LPTK UIN Wali Songo Semarang tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Setia Pambudi dengan NIM 230311706777, mahasiswa PPG LPTK UIN Wali Songo Semarang tahap kedua tahun 2023. Di sini saya akan mempraktekkan mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan tema perilaku tercela. Inilah video selengkapnya. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik semuanya, pada pagi hari ini apakah ada yang tidak masuk? Hadir semuanya? Ya. Oh baik. Kalau begitu masih semangat belajar ya? Masih. Mas itu tolong dirapikan dulu. Apa itu kursi yang di belakang itu dimajukan dulu ya. Oke, kita sekarang akan belajar tentang akidah akhlak, yaitu menjauhi perilaku tercela atau akhlakul mazmumah. Ya, kita akan belajar mengenai bab berfoya-foya, riya, sum'ah, hasad dan takabur. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang iman kepada Allah. Apa itu iman kepada Allah? Percaya bahwasanya Allah itu ada. Kemudian kita akan belajar mengenai bab perilaku tercela, yaitu foya-foya, riya, sum'ah, takabur dan hasad. Apa itu foya-foya? Yaitu sifat yang menunjukkan berlebihan dalam membelanjakan harta. Kemudian apa yang disebut dengan riya? Siapa yang tahu? Baik, apa Chelsea? Riya yaitu melakukan dan memperlihatkan amal ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Nah, bercerita yaitu menceritakan perbuatannya agar apa? Agar mendapatkan pujian dari orang lain. Tepuk tangan untuk Chelsea. Yang kedua yaitu sum'ah. Siapa yang tahu sum'ah itu apa? Sum'ah.
Sum'ah itu tidak beda atau tidak jauh beda dengan riya. Yaitu apa? Memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian. Nah, itu ya intinya apa? Supaya perbuatannya itu diketahui dan mendapat pujian dari orang lain. Ya. Takabur, ya, takabur itu bersifat sombong, merasa dirinya paling hebat, paling benar. Kalau tidak ada aku, tidak ada semua ini, tidak ada hasilnya, tidak ada ketercapaiannya apa, itu tidak ada, seperti itu. Kemudian apa yang terakhir? Hasad itu merasa tidak senang dengan kebahagiaan orang lain. Oke. Selanjutnya, untuk apa ya kita itu belajar mengenai foya-foya, ya, takabur, riya dan sum'ah? Itu mestinya kita mempunyai tujuan, ya. Tujuan yang pertama yaitu tujuan pertama belajar mempelajari ini yaitu kita mengetahui manfaat menjauhi perilaku riya, foya-foya, sum'ah, hasad dan takabur, seperti itu. Terus yang kedua bahwa agar kita mengetahui dampak negatif ketika kita bersikap tercela itu tadi. Kemudian yang ketiga kita tahu cara menghindarinya. Setelah kita itu mengetahui sifat itu tercela, tidak baik, maka kita berusaha untuk menghindari perilaku tersebut. Menganalisis cara menghindari hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur dan hasad. Baik. Untuk itu di sini Pak Guru akan memutarkan video tentang seputar perilaku tercela itu tadi. Nanti anak-anak semuanya nanti mendengarkan, kemudian menganalisis ya. Oh, seperti apa atau perilaku tersebut. Nah, seperti itu. Nah, ini. Nah, coba diperhatikan ya. Apa perbedaan riya, sum'ah, takabur, hasad? Sombong ya.
Oke, kita sudah menonton tayangan ya mengenai dampak negatif perilaku tercela itu tadi, kemudian ada manfaat menghindari dan perilaku yang harus diamalkan supaya tidak terjerumus terhadap perilaku-perilaku tersebut. Ada yang ditanyakan tadi seputar video? Ada yang kurang paham? Tidak. Saya kira sudah paham semuanya ya? Baik. Untuk itu selanjutnya nanti Pak Guru minta untuk dibuat 3 kelompok ya. Ini sudah dibuat 3 kelompok. Nanti masing-masing kelompok diberikan tugas. Tugas Anda nanti ada 3, yaitu Menentukan manfaat. menentukan manfaat, menghindari sikap foya-foya, riya, sum'ah tadi, dan dampak negatif serta cara menghindarinya. Ini nanti saya minta untuk dibagi menjadi 3 kelompok kecil, karena kita nanti akan menerapkan metode pembelajaran small group discussion, yang mana daripada kelompok-kelompok kecil itu tadi akan diberikan tugas masing-masing yang nantinya untuk dipresentasikan di depan. Langkah-langkahnya itu tadi. Kemudian setelah itu, setelah diskusi dimulai, kemudian nanti ketua kelompok resum apa yang telah didiskusikan oleh kelompoknya masing-masing, kemudian nanti maju ke depan untuk mempresentasikan dan yang lain memberi tanggapan, saran maupun pertanyaan. Nah, dari kelompok 3 tadi, yang pertama nanti Pak Guru memberikan berupa modul atau kertas, karena nanti kelompok 1 berupa visual. Nanti di dalam diskusi kelompok 1 itu mengamati uraian yang telah Pak Guru berikan, LKPD-nya, kemudian menentukan manfaat menghindari perilaku tidak terpuji, yaitu foya-foya, sum'ah, riya, ujub, dan kapabur. Kemudian kelompok 2 berupa audio. Pak Guru memberikan recorder atau rekaman suara yang nantinya anak-anak sekalian mengamati, mendengarkan dengan seksama apa nanti dampak negatif perilaku foya-foya, sum'ah, riya, ujub, dan takabur. Kemudian dilanjut kelompok ketiga, yaitu bagian kinestetik. Ini nanti anak-anak sekalian dalam kelompok 3 itu mendiskusikan bagaimana cara menghindari perilaku tersebut, perilaku foya-foya, sum'ah, riya, ujub, takabur dalam kehidupan sehari-hari ya, untuk nanti dipresentasikan di depan kelas. Oke, ini Pak Guru memberikan kertas LKPD ya, nanti supaya dikerjakan dengan seksama. Pak Guru minta nanti kerjasamanya, keaktifannya, supaya nanti diskusinya berjalan dengan maksimal.
SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa hebat. Kadansa? Jaya. Baik, anak-anak sekalian, waktu diskusi sudah habis ya. Silakan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan ke depan, yaitu tentang manfaat, dampak negatif dan cara menghindarinya, perilaku foya-foya, sum'ah, riya, ujub, dan takabur. Siapa dulu kira-kira yang ingin duluan untuk presentasi di depan? Oh iya Mbak, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil daripada diskusi kami yang dengan judul manfaat menghindari sikap berfoya-foya, dampak negatif sikap berfoya-foya, cara menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Manfaat menghindari sikap berfoya-foya, sum'ah, takabur, dan hasad. 1. Hati menjadi lebih tenang dan damai. 2. Merasa selalu bersyukur atas semua karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Dicintai dan disayangi oleh orang lain. 4. Optimis dalam menjalankan hidup. Dampak negatif sifat hidup berfoya-foya. Banyak dampak negatif dari sikap hidup berfoya-foya, diantaranya yaitu 1. Terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, melalaikan akhirat. 2. Menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. 3. Dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. 4. Berpotensi menimbulkan sifat kikir. Cara menghindari sifat hidup berfoya-foya. Agar terhindar dari sifat hidup berfoya-foya, lakukanlah hal-hal berikut ini. 1. Membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. 2. Membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. 3. Bergaya hidup sederhana. 4. Selalu bersyukur. 5. Bertindak selektif dan terencana. 6. Bersikap rendah hati. Baik teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Bagaimana Islam memandang penggunaan harta secara berlebihan atau israf? Jelaskan dengan tepat. Islam melanggar penggunaan harta secara berlebihan atau israf ini tercermin dalam berbagai ayat Al-Quran dan menekankan pentingnya penggunaan harta dengan bijak, sesuai dengan ajaran agama dan tanpa melampaui batas yang wajar. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 1. Adapun salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Mbak Zidni. Manfaat menghindari sikap berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. 1. Hati menjadi tenang dan damai. 2. Merasa selalu bersyukur atas semua karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Dicintai dan disayangi oleh orang lain. 4. Optimis dalam menjalani hidup. Dampak negatif sifat riya dan sum'ah. Perbuatan riya dan sum'ah akan berdampak negatif bagi pelakunya dan masyarakat secara umum. Dampak negatif tersebut antara lain: 1. Muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan. 2. Muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan. 3. Merusak nilai pahala dari suatu ibadah, bahkan bisa hilang sama sekali. 4. Mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain. 5. Menyesal apabila amalnya tidak diperhatikan oleh orang lain.
Dan yang terakhir, menimbulkan sentimen pribadi dari orang lain karena adanya perasaan iri dan dengki. Cara menghindari sifat riya dan sum'ah. 1. Meluruskan niat. 2. Menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. 3. Memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. 4. Menyembunyikan amal ibadah. 5. Memperbanyak ingat kematian. 6. Membiasakan hidup sederhana. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Oke, silakan. Mengapa pengendalian diri dalam berbicara penting dalam menghindari sifat riya dan sum'ah? Jelaskan. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan dijawab oleh Mbak Dika. Pengendalian diri dalam berbicara penting dalam menghindari sifat riya dan sum'ah karena perkataan yang tidak perlu dan tidak bijak dapat mengarah pada penyebutan atas pemameran amal ibadah yang tidak murni. Dengan berbicara secara bijak dan hati-hati, seseorang dapat menjaga niat yang murni dan tidak tergoda untuk mencari pujian dari orang lain. Apakah ada yang bertanya lagi? Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Baik, silakan kelompok. Iya, kelompok kinestetik ya. Akan dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok yang membahas tentang takabur dan hasad, dan yang akan disampaikan teman saya yaitu Nurinda. Dampak negatif sikap takabur bagi kehidupan seseorang diantaranya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. 2. Dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. 3. Mata hatinya terkunci dari memperoleh hidayah kebenaran. 4. Mendapatkan siksa dan kehinaan di akhirat. 5. Dimasukkan ke dalam neraka. Cara menghindari sifat takabur diantaranya adalah 1. Menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya. 2. Menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara. 3. Berusaha selalu menghargai orang lain. 4. Bersifat rendah hati. 5. Meningkatkan kualitas ibadah. 6. Ikhlas dalam melakukan ibadah. Dampak negatif dari sifat hasad diantaranya adalah 1. Menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. 2. Hati menjadi susah. 3. Menghalangi keinginan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Meremehkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. 5. Merendahkan martabat orang lain. Cara menghindari sifat hasad antara lain 1. Meyakini keadilan Allah Subhanahu wa taala. 2. Memperbanyak rasa syukur. 3. Menjaga sifat rendah hati. 4. Mempererat tali silaturahmi. Dan yang ke-6. Mendahulukan kepentingan umum. Baiklah, di sini apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Bagaimana penghargaan dan pujian dari Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan pujian dari manusia dalam konteks menghindari sifat riya dan sum'ah? Baiklah, penghargaan dan pujian dari Allah Subhanahu wa taala adalah pujian yang sejati dan berarti karena Allah Subhanahu wa taala menilai amal ibadah berdasarkan niat yang tulus. Sedangkan pujian dari manusia adalah pujian yang sementara dan bersifat semu karena manusia tidak dapat menilai niat seseorang dengan sempurna. Oleh karena itu, seseorang yang menghindari sifat riya dan sum'ah akan lebih fokus pada penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala daripada pujian dari manusia.
Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, tepuk tangan semuanya. Baik, dari presentasi atau jawaban teman-teman kalian yang maju ke depan tadi, saya rasa sudah betul ya? Ya. Sudah sesuai ya? Ya, baik. Terima kasih. Silahkan kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, oke. Kemudian dari apa yang kita pelajari tadi, siapa yang ingin menyimpulkan? Siapa yang ingin menyimpulkan daripada materi yang kita presentasi tadi? Silakan, Mas. Ya. Ya. Ya, silakan. Berdiri, Mas. Berdiri ya. Sikap atau perilaku berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad merupakan bagian dari contoh perilaku atau sikap tercela yang harus dihindari atau dijauhi oleh semua umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sikap atau perilaku berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad harus dihindari karena memberikan dampak buruk bagi umat manusia, baik itu dampak buruk dari segi sosial atau dampak buruk dari segi agama. Dari segi sosial, sikap atau perilaku berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad akan menyebabkan hubungan antara sesama menjadi tidak baik. Oke, tepuk tangan untuk Oke ya, jadi apa sifat tersebut yang tadi kita sempat pelajari, yaitu tentang perilaku tercela, ada foya-foya, hasad, takabur, riya, sum'ah, dan itu tadi dari dampak bagi diri kita sendiri, sosial, apalagi agama kurang baik atau kurang diridhoi oleh Allah. Jadi kita harus senantiasa bersifat tawadhu, ya, rendah diri, kita rendah hati, rendah diri, dan lain sebagainya ya. Rendah hati supaya apa? Kita itu makin dekat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri, saya ingin mengajukan tes formatif ya. Nah, tes formatif nanti tolong dikerjakan supaya bisa tahu ya seberapa besar kemampuan kalian dalam materi ini ya. Silakan dikerjakan. Nah. Oke, kita kumpulkan. Nah, ada ya, kita kumpulkan. Ya. Kita kumpulkan ya. Oke. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini ya, besok kita akan belajar mengenai fikih ya. Nah, mengenai fikih yaitu tentang khutbah dakwah dan tabligh ya. Ya. Jangan lupa PR-nya dikerjakan halaman 39. Sebelum kita akhiri, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.